Selamat malam teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 16 April 2021. Saya akan memberikan analisa untuk hari Senin ya, tanggal 19 April 2021. Saya akan mulai dulu dari IHSG teman-teman. Untuk saat ini, untuk hari ini IHSG ditutup di 6.086,256 atau naik 6,757 poin ya, atau naiknya 0,11%. Kalau kita lihat untuk IHSG seperti ini ya, kalau kita lihat ya, dia ada resistan yang itu adalah terbentuk dari candle sebelumnya, itu candle 1 2 3 4 5 hari yang lalu. Candle 5 hari yang lalu teman-teman. Di sini jadi untuk IHSG itu kalau kita lihat dari tren singkatnya ya, hari ini bisa bertahan di atas retracement 50 dari tren naiknya ini, yaitu di 6.064. Untuk resistan masih bisa digunakan di 6.140. Bentuk candle hari ini doji dan persis bertemu resistan di titik sebelumnya 5 hari sebelumnya, yaitu di 6.114. Hari ini Jumat juga ya, jadi mungkin orang juga malas positioning sehingga secara umum mempengaruhi pergerakan saham dan IHSG. Padahal kalau kita lihat marketnya hari ini ya tidak jelek-jelek amat ya, seperti ini. Ini tanggal 16 April, Eropa, ini Asia juga. Ini data yang tadi malam, Nasdaq, Dow Jones ya, seperti itu. Baik teman-teman, untuk saham yang saya mau analisa, ini tadi ketika saya cari menggunakan Golden Cross MA5 dan MA3 dan 5 itu dapat beberapa saham. 3 dan 5 itu terlalu banyak saham dan sepertinya masih terlalu false sinyalnya ya. Seperti itu. Kalau 5 dan 20 ini didapat BBRI, ASII, MTK, dan ini udah saya tulis AGII, lainnya Elsa, itu aja sih. Jadi kalau dari screener MA5 dan 20 itu ada BBRI, ASII, EMTK, CEN, CENT, AGI, AGII, dan Elsa ya. Kalau lainnya saya skip aja. Oke, kalau dari sinyal MACD, didapat BBRI sama ASII sama MTK, CEN sama Elsa. Oh, ini yang tadi yang saya udah sebutkan tadi ya. Oke, kalau dari ini turn moving average support line, kalau dari breakthrough moving average coba kita cari moving average 5. Didapat INKP. Kalau dari harga yang breakout atau menembus MA5-nya naik, ini saya catat dulu, ada INKP, ada link saya skip, ONTR, ada DOIT, ada TCPI, ada BRIS, ada BSDE, Pura, BTPS, Pawon saya masukkan, GJTL, Raja boleh saya masukkan, habis Raja Indi, SMRA, Asri, Gia, Imas, SMRA, Asri, Gia, Imas. Saya rasa itu aja teman-teman ya, lainnya saya skip aja. Coba saya akan lakukan analisa ya teman-teman. Oke, yang pertama stok ya, BBRI kita akan cek dulu. BBRI itu tadi sinyalnya breakthrough moving average convergent divergent MACD. Jadi kita harus gunakan MACD. Kalau sekilas gini aja, itu saat ini BBRI dari tren naiknya dia mantul dari retracement 38. Jadi untuk support BBRI sekarang di 4.200, resistannya di 4.500. Harga saat ini sebenarnya bagus, tadi sudah sempat menembus MA5-nya, menyentuh MA5-nya, tapi closingnya
itu jelek, jadi closingnya harganya mendekati MA5 ya. Jadi maksud saya harganya sudah sempat sentuh MA20 di sini, tapi closingnya jelek jadi turun ya. Tapi secara MACD sinyalnya adalah, nah ini, kalau secara tren dia tidak kuat menembus resistan 23 atau di 4.500 tidak kuat, jadi balik lagi turun ke bawah. Jadi seperti itu, volumenya belum ada sehingga dorongannya juga nggak kuat ya. Momentumnya cenderung melemah dan MACD-nya hari ini sebenarnya MACD mulai berada di nol ya. Mulai berada di nol. Mungkin kalau hari ini adalah Senin dengan volume yang lebih tinggi, orang cenderung lebih interest. Kalau hari Senin seperti itu mungkin harganya akan bisa minimal tutup di MA20-nya untuk BBRI. Kita lihat untuk asingnya, apakah ada data yang bisa saya sampaikan. Untuk asing ya mix teman-teman. Nah ini dari tanggal 31 Maret asingnya banyak melakukan penjualan. Baru 2 kali aja melakukan pembelian bersih. Oke, berikutnya adalah ASII, Astra International. Dalam 3 hari ini asing melakukan pembelian ya. Oke, kemudian kalau kita lihat chartnya dari ASII seperti ini. Kalau dari tren baru saja kembali masuk di ini konsolidasi yang kuning ini. Saya besarin. Jadi baru saja masuk di area konsolidasi yang kuning ini, tetapi ya tutupnya tepat di konsolidasinya ya. Tutupnya tetap di masih di dalam area ini, area kuning ini. Jadi kalau saya bikin seperti ini teman-teman. Jadi boleh dibilang ya masih masuk lagi ke area konsolnya seperti itu. Ya, ini untuk trennya itu kan dari tren naiknya turun koreksi sampai ke 61, overshoot sampai ke 78. Nah, ini berarti dia harus bermain lagi di area 61 supaya kembali ke area konsolidasi lagi di sini. Nah, baru kemudian kalau menguat dari titik konsolidasi di 61, target kenaikannya minimal di retracement 38 atau di 5980. Tadi kan ini didapat dari sinyal breakthrough MACD atau menembus MACD ke atas 0, apakah benar? Ya, kalau kita lihat MACD-nya memang dekat sekali dengan 0, tapi belum ada tanda-tanda menembus. Kalau oke, itu aja. Berikutnya adalah EMTK, ini hasil scanner juga. Sekaligus update aja ya teman-teman ya. MTK tadi di sinyal ini adalah breakthrough MACD, betul, breakthrough MACD. Ya, jadi harganya menembus MACD ke atas. Secara momentum juga bermain di atas 100, jadi pergerakannya jadi serius ya, momentumnya di atas 100. Volumenya hari ini memang lebih kecil dari kemarin, tapi volumenya masih di atas MA20 dan di atas MA5. Nah, karena nggak jelas, saya besarin supaya teman-teman bisa ngelihat. Nah, tadi kan MA-nya sebenarnya besar, tapi lebih kecil dari kemarin. Untuk harga sebenarnya hari ini masih testing lagi high-nya, yaitu di 2580-an. Jadi kemarin sempat ngetes sampai 2680, hari ini EMTK testing tapi kembali lagi ya. Sehingga untuk support bisa digunakan di 2490, resistan boleh digunakan di 2580. Jadi masih harus berjuang dulu, berhasil enggak menembus di 2580. Itu BBRI sudah, ICI MTK. Nah, kemudian nih saham juga yang kemarin masuk scanner juga adalah CEN. Oke teman-teman, ini saham yang kemarin juga masuk scanner yaitu CEN ya. Itu kemarin ini Sentra Tama Telekomunikasi, CEN. Sentra Tama Telekomunikasi Indo ya, itu hari ini asingnya besar teman-teman ya, asingnya. Terus harga hari ini berhasil menembus high-nya. Waktu itu koreksinya kan hanya sampai berapa? 23 ya. Jadi secara tren ini barang masih sangat kuat larinya ya.
Ini barang masih sangat kuat larinya, targetnya di berapa? Ya karena tembus high ya biasanya sih masih akan berlanjut lagi seperti itu. Kita lihat dulu di data sebelumnya, kalau di data saya tidak ada yang lebih high dari hari ini ya. Mungkin data saya ini kurang ya. Kita cek dulu deh. Soalnya saya cuma pakai, oh ini nggak tahu ya, ini apakah sudah disesuaikan atau belum. Saya nggak bisa jawab karena di OLT apakah sudah pernah disesuaikan atau belum ya. Ini monthly ya, sekarang weekly-nya seperti ini ya. Dalam weekly-nya dia masih sangat trending ya, seperti ini ya. Dia juga di dalam weekly-nya, hari ini kan tutupan weekly. Nah ini dalam tren naik dia koreksi, oke. Terus di dalam tren naik kemarin dia koreksi sampai 23, lanjut lagi. Berarti ini barang memang masih sangat kuat pergerakannya. Kalau kita lihat kira-kira targetnya kemana, ke berapa. Kita cek dulu. Target itu sebenarnya di sini teman-teman. Dia kalau kita gunakan tren singkat ya, karena nariknya saya singkat sekali untuk cari target dekatnya di sini ya. Di sini aja saya tariknya dari sini. Jadi untuk target ini sebenarnya dia ada di 161 di sini, 332 udah kecape ya hari ini. Berikutnya itu ada di 380. Berikutnya ada di 423. Ada di 423. Seperti ini ya, mungkin untuk tercapainya tidak langsung tapi perlu harganya mungkin akan naik turun seperti itu sesuai dengan kondisi marketnya seperti itu ya. Oke teman-teman. Baik teman-teman, saham berikutnya adalah saham juga yang pernah saya analisa beberapa hari yang lalu, yaitu AGII. Nah, di dalam analisa terakhir saya sampaikan bahwa AGI ini sebenarnya tidak ditekan lebih dalam lagi ya. Di dalam tren naiknya untuk AGI koreksinya kan sampai 38, 50, 61. 61 ini dia tidak ditekan lebih dalam lagi. Jadi saya kan pernah cerita di video saya bahwa salah satu ciri saham yang sudah tidak akan turun lagi itu biasanya kalau dia ditekan, dia tetap aja di area situ. Ada konsolidasi seperti itu. Ini yang saya beri garis biru ini artinya support yang dibentuk pada saat dia konsolidasi. Konsolidasi itu sideways. Sehingga area itu bisa saya bikin menjadi seperti ini. Ya, ini area kuning ini adalah area konsolidasi, area base. Dan setelah itu untuk AGI berhasil break dari area itu, walaupun kemudian masuk lagi, tetapi kecenderungannya adalah mencoba untuk lebih tinggi dari area itu. Dan hari ini diwujudkan untuk AGI harganya adalah beranjak naik dari MA5-nya di sekitar 1100 langsung menembus MA20 di sekitar 1170 dan harga closing di atas MA20. Bagus, ini bagus secara pergerakan. Nah, kita lihat apakah ada dorongan volume. Hari ini ada dorongan volume teman-teman ya, bagus, MA-nya bagus, maksud saya MACD-nya bagus, sudah bermain di atas 0 dan langsung tinggi. Dan secara momentum, nah ini momentumnya masih di bawah 0. Ini akan bagus sekali kalau momentumnya menguat di 100. Kalau di 100 bukan tidak mungkin akan seperti ini lagi ya. Jadi boleh ini dimasukkan ke list. Saya nggak beli tapi memantau aja seperti itu. Ini bagus teman-teman, pergerakannya bagus. Namun tetap waspada ya, saham apapun juga kadang bisa balik dengan cepat seperti itu. Yang penting teman-teman Anda mengamankan setiap order teman-teman, terutama yang udah profit harus diberi take profit, ataupun Anda teman-teman jalankan sendirilah, mau manual mau otomatis seperti itu, supaya kalau dia balik arah tidak menjadi kerugian seperti itu ya, atau teman-teman minimal bisa mengamankan dulu profitnya seperti itu. Nah, kemudian yang masuk di scanner saya adalah Elsa. Apakah benar? Kita mesti cek ya. Jadi hasil dari scanner seperti ini, teman-teman jangan makan mentah-mentah karena pasti ada yang harus kita analisa lagi. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat
Ya memang bener nih kecil sekali terlihat bahwa MACD-nya udah di atas 0. Secara tren masih sideways. Volume tidak ada, momentum kecil. Tapi secara momentum, secara MACD dia ada penguatan. Apakah itu bisa menjadi early warning? Jawabnya besok Senin teman-teman lihat untuk Elsa seperti apa ya. Kalau nggak kelihatan mungkin saya besarin seperti ini. Nah teman-teman ini sebenarnya kalau saya lihat terbacanya udah dari kemarin. Nih. Teman-teman bisa lihat nih. Hari ini MA-nya mulai di atas 0. Apakah MA-nya akan berlanjut di atas 0 untuk hari Senin? Mari kita cek bareng-bareng ya teman-teman. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya saya update juga untuk INKP. Ya, INKP saya akan update dulu. Nah, seperti ini ya. Oke. Baik teman-teman, untuk INKP ini terlihat sebenarnya udah mulai ada ini ya. Sudah tidak ditekan lebih dalam lagi. Karena pada saat overshoot kemarin ke area kuning ini, itu adalah satu area demand di mana itu berisi ya sekumpulan orang-orang yang masuk di area sini menjaga harganya ya. Jadi ketika harganya kemarin masuk, kembali lagi rejection, istilahnya ditahan di area itu dan mantul dari area situ. Ya sebenarnya ini secara harga ya udah murah banget dong. Wong ininya apa? Turunnya udah dari tren naik ini turunnya udah sampai 50. Udah melebihi 50 kan? 61. 61 nggak ada pantulan sama sekali. Sudah berarti tinggal nunggu price action aja. Price action juga ternyata di sini masih nggak bagus padahal di sini ada demand ya. Di sini sempat terbentuk demand tapi breakdown 2 kali candle merah dalam turun, baru hari ini baru 4 hari yang lalu mulai ada perlawanan terus konsolidasi di area ini, area yang saya tarik ini biru, baru kemudian hari ini masih konsolidasi di situ. Ya untuk harga sih udah di atas MA5 dan hampir menyentuh MA200. Jadi penting sekali untuk diperhatikan di 10.100 itu titik penting karena itu di MA200. Kalau bisa bertahan di atas MA200, syukur-syukur naik dengan volume ya, ada kemungkinan akan menguat sampai ke retracement 61. Apabila sampai 61 menguat, maka target jualan minimal di 12.900. Kita lihat data asingnya apakah besar untuk INKP. INKP juga asing masih melakukan penjualan. Oke, berikutnya adalah TKIM. Langsung kita lihat asing juga masih melakukan penjualan teman-teman ya. Kalau kita lihat chart sekarang TKIM, nah TKIM sebenarnya secara chart juga udah mulai ada perlawanan 4 hari ini. Candlenya hammer, terus kemudian seperti doji 4 hari ini candle yang sebenarnya apa ya, candlenya masih meragukan, tetapi udah membentuk higher low atau low-nya tidak lebih rendah ya, cenderung naik seperti itu. Kalau kita lihat volumenya justru turun. Nah ini hati-hati karena ketika harganya naik, ketika harganya higher low, kecenderungan volumenya adalah lower seperti itu. Jadi dorongannya sepertinya masih belum ada. Ya, seperti itu ini mesti diwaspadain. Polanya apakah naik terus masih turun, naik lagi atau masih turun. Jadi ini pola kayak gigi gergaji gitu. Jadi turun tapi ada naiknya, turun lagi ada naiknya. Apakah rebound sesaat ini hanya rebound untuk teknikal rebound aja seperti itu? Mesti ini dulu ya, mesti waspada dulu ya karena polanya masih belum terbaca seperti itu. Untuk TKIM. Oke, kemudian UNTR teman-teman. UNTR nih hasil dari MACD ini, hasil dari scanner juga, cuman kita akan baca aja. UNTR sebenarnya secara sinyal dia ya udah MACD-nya udah di atas 0. MACD, kemudian momentum udah di atas 0. Bentar saya geser. Nah, kecenderungan harganya juga higher low teman-teman sebenarnya. Kita lihat untuk asingnya dulu. Asingnya secara umum sih mix ya. Karena hari ini banyak beli, kemarin banyak jual. Oke, untuk UNTR kita lihat super resist.
Ya kan sebenarnya ini untuk UNTR ini ada higher low ya. Higher low. Harganya ini ngumpul ya MA5 20, tapi masih di bawah MA 200. Jadi harganya sih bagus ya di atas MA5 dan di atas MA 20. Namun masih ada resistan di 22570, 22.570, yaitu di area yang saya garis merah ini. Itu penting karena kalau dari situ baru masuk ke area hijau ini lagi. UNTR ini akan menarik apabila bisa berada di area kuning ini, yaitu di area 38 dan 50. Kita lihat dorongan volumenya. Volumenya biasa, MACD tadi udah kita bahas. Baik teman-teman, berikutnya adalah DOIT. DOIT teman-teman, DOIT ini tadi saya lihat sliver-sliver udah mulai hijau. Ya. Nah, DOIT ini sebenarnya ini dalam tren naik ini teman-teman, DOIT itu turunnya sampai 50 sampai 61 retracement. Dan hari ini sebenarnya mantul ya, harganya mantul. Pantulan hari ini masih nggak pede ini sepertinya. Seller dan buyer masih cenderung sama-sama kuat. Jadi harganya membentuk doji lagi. Ini perlu konfirmasi hari Senin. Kalau kuat rebound dari 355, maka target pertama jualan teman-teman di 390 atau 400-an di area ini. Tapi mesti diperhatikan kalau di area itu candle-nya adalah percaya diri, marketnya bagus, regional bagus, mungkin akan naik lebih tinggi lagi. Jadi karena ini rebound dari retracement 38, maka target minimal jualannya di sini di 395 atau 400-an, tapi mesti dilihat candle-nya ya di situ. Nah, kita lihat untuk hari ini untuk volumenya ya volumenya di atas MA5. Momentum sama ini beranjak. Kalau teman-teman lihat di MACD, sebenarnya hari ini adalah kalau menggunakan sistem saya yang menggunakan MACD dan sistem MACD dan momentum, sebenarnya ini adalah hari ini adalah MACD masuk di sini. Ya, jadi ini dari lembah terendahnya MACD hari ini adalah titik ketiga yang mulai tinggi. Ya, sifatnya masih spekulatif buy kalau bisa tahan di area situ, tapi kalau Senin area harganya regional bagus, mungkin kalau teman-teman yang berani spekulatif buy hari ini mungkin akan bisa merasakan profit. Tetapi kalau misalkan Senin nggak bagus, ada kemungkinan cenderung melemah lagi karena candle hari ini adalah doji ya untuk DOIT. Oke, setelah itu yang masuk scanner juga adalah Breeze. Breeze saya lihat masih biasa aja ya tadi. Ya memang sempat sliver-sliver di ini running trade, tapi kalau saya lihat Breeze ini masih berjuang di dasar ya. Breeze ini masih berjuang di dasar, kayak saya lihat nih masih konsolidasi di dasar ini, masih candlenya pendek-pendek juga, belum menarik. Saya cut loss ini barang teman-teman, terlalu lama saya harus menunggu. Sedang ada peluang lain, saya cari aja barang lain. Ya, dalam konsolidasi di bawah, momentumnya flat, MACD-nya padahal udah bermain 3 hari di atas 0. Untuk volume flat. Jadi sebenarnya ini MACD ini sebenarnya bisa menjadi tanda loh teman-teman. Ya, seperti ini ketika harganya sideways, tetapi MACD-nya itu di atas 0. Tapi teman-teman jangan langsung HK ya, karena ini juga sebelumnya juga ada MACD. Tapi 2 hari di atas 0, hari besoknya cenderung turun dan langsung turun lagi. Jadi tidak hanya berdasarkan MACD, tapi juga berdasarkan yang lain ya, volume juga, berdasarkan candlestick juga seperti itu. Seperti ini kan MACD-nya sebentar aja, momentumnya juga sebentar aja. Nah kalau sekarang itu, yang sekarang harganya MACD-nya udah di atas 0, tapi momentumnya belum ada bergerak. Memang sih harganya ya nggak kemana-mana seperti itu. Makanya saya juga nggak tertarik untuk positioning. Bisa akan lama kalau posisi seperti ini ya. Oke, setelah Breeze adalah BSDE. BSDE kenapa muncul di scanner? Apakah ada something yang bisa saya ceritakan ke teman-teman? Saya cuma cek and recheck aja ini teman-teman. Kalau saya lihat nggak ada yang menarik teman-teman nih. Harganya ya masih di situ-situ saja. Kan kalau kita tarik. Nah, kalau dari tren ininya,
Kalau kita lihat dari tren kenaikannya ini sebenarnya masih wajar sih koreksinya BSDI ini hanya sampai di 38. Ya, tetapi dia masih perlu breakout juga. Masih banyak yang dia harus breakout. Ini belum ada penguatan ya, belum ada kelihatan penguatan gitu. Nah, seperti ini. Ini sih kecenderungannya kalau kita lihat ini descending triangle. Descending triangle ini. Jadi descending triangle itu ini ya, apa istilahnya? Lower high. Nah, seperti ini ya, descending triangle. Jadi satu segitiga yang dibentuk oleh sisi miring seperti ini yang cenderung descending atau turun ya. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini ya, kalau di bawah ini jebol, yang di sini ini jebol, karena dia lower high kecenderungannya adalah turun. Dengan target ya sebesar ini kan. Kalau beneran descending ya berarti kemungkinan kalau jebolnya ini sampai di, saya cek dulu, ya bisa sampai 76 retracement di area sini, di area 800-an. Tapi belum kelihatan sih, karena ini kelihatan ada perlawanan, ada rejection seperti itu. Saya jarang trading ini teman-teman. Kita cuma ngecek aja tadi. Kenapa yang keluar banyak saham properti ya ini? Pawon. Iya beneran, ini kerjaannya scanner loh, ini bukan saya loh. Ini juga sama, saham P1 juga. Jadi memang rata-rata saham pergerakannya ya ekstrim teman-teman ya saat ini. Nah, ini juga sama kita lihat ininya kemarin, dalam tren naiknya kemarin, koreksinya sampai berapa. Oke teman-teman, ini kalau kita lihat koreksi dari tren naiknya ini ke sini ya, itu koreksinya sampai 50. Wajar sih. Koreksinya sampai 50. Ini saya geser ke sini biar teman-teman nggak ribet. Nah, terus kemudian dia tren turun ini ya, dalam tren turun ini dia sebenarnya bagus saja, sudah testing high-nya, tapi turun lagi kebablasan ya. Jadi sebenarnya bagus saja, naik koreksi di sini ya. Nah, sampai bawah ini dia kan mantul. Yang tren kedua ini mantul, terus dia cari resistannya yaitu di 23, 38, 50, 61, 100. Sebenarnya udah tembus high-nya lagi. Udah tembus high-nya sebenarnya nih. Cuman juga turunnya juga keterlaluan karena turun lagi itu sampai separuh tren lebih. Jadi ya boleh dibilang ini kalau kita lihat ada satu area zigzagnya gitu loh. Di sini area zigzagnya di sini ya teman-teman. Saya hapus aja ini, nggak bisa. Jadi terbentuk satu pola yang cukup rutin nih di sini. Ya boleh dibilang area sini lah. Ada satu pola nih, naik, turun, naik seperti itu. Ya kalau teman-teman sabar ya positioning di area bawah di MA5, MA200-an ini. Tapi kayaknya ini udah nggak turun lagi ke sini kalau lihat candlenya ya. Ini udah doji, udah naik. Udah ada perlawanan naik. Jadi kalau kita lihat ini dia bertahan di support 495, resistannya di 515. Hari Senin perhatikan resistan 515. Kita lihat volumenya. Volumenya juga nggak ada, kurang menarik teman-teman ya. Ini apa tadi? P1 ya. Kemudian nah ini masuk scanner juga, gajah tunggal. Gajah tunggal boleh dibilang ya masih di situ-situ aja teman-teman. Banyak sekali sebenarnya saham yang sinyalnya nggak bagus. Ya bukannya ini nggak bagus ya, ini sinyalnya masih ini ya, maksudnya sekilas kita bisa melihat ini sideways kan. Ini dalam tren naik, dia koreksi, dalam tren turun, terus dia ada dalam tren turun ini teman-teman, tren turun nih. Ini loh tren turun yang ini, saya hapus ya, agak susah pakai ini. Nah tren turun sampai sini, sampai yang biru ini,
Ya, oke. Oke, kemudian nih Fibonacci-nya ya ini kan. Dan tren turun ini udah naik ke 23, 38, 50, 61. Sebenarnya udah 76, tapi belum sempat hike ya. Balik lagi soalnya dia di sini. Di sini. Nah, hike-nya ini. Nggak sampai 100, turun lagi. Konsolidasi di kuning. Turun lagi. Nggak, jadi tidak kuat di 76, 61, 50. Dari tren ini ya. Terus, hari ini dia nembus lagi ke atas. Ya boleh saya bilang kalau ini masih sideways lah. Kecuali udah breakout dari retracement 76 atau di 94. Baru dia melanjutkan hike-nya. Kita lihat untuk volumenya. Volumenya hari ini tepat di MA5 dan 20. MACD ada penguatan ke arah 0. Ya kita lihat dari Senin. Apakah ada penguatan. Tapi secara umum masih belum menarik bagi saya. Kemudian Raja ini udah diminta teman juga ya, analisa. Raja gimana Pak? Raja kita coba analisa ya. Raja secara weekly dia harga di atas MA5 dan 20, tapi masih di bawah MA 200. Kalau di atas MA 200, baru dia mulai masuk area bullish zone. Sekarang belum. Nah, di daily-nya coba kita lihat. Raja ini kan sebenarnya dari sini ya, dari bawah ke atas nih kan dia udah ya di sini. Jadi Raja ini dalam tren naik ini ya. Terus dia koreksi sampai ke 23, 38, 50, 61, 76. Ekstrim. Habis 76 baru naik lagi ke 38 tapi kecenderungannya naik turun. Tetapi dia sebenarnya kalau kita lihat dari pantulan sini itu ada channel dia. Nah, kita akan copy ini ya. Copy dan kita pindah. Kita cari titik yang paling banyak dilewatin. Nah, sebenarnya ada price channel di situ. Jadi dalam tren naik ini terus dia koreksi. Nah, terus di dalam koreksi itu dia ada tren naik. Tren naiknya situ. Nah, kita ambil ke sini ya. Terus turun ke bawah kan. Oke, teman-teman, ini tren naiknya udah koreksi, terus ini tren turunnya. Dari tren turun ini kita bisa nyari yang namanya resistan. Resistan dia. Nah, jadi di dalam tren naik udah koreksi, terus tren turun ini dia udah naik lagi, ketemu resistan 23. Bagus sih sebenarnya ini. Jadi naik ke 23, 38, 38 hampir 50, turun, testing lagi ke 23, naik lagi testing 38, 50, 50 testing 38. Bagus nih sebenarnya pergerakannya. Naik lagi 38, turun lagi 50. Ya seperti ini. Kalau saat ini untuk support dia menggunakan di 238 atau 240. Resistannya menggunakan 260. Jadi ini di dalam satu channel ini dia bermain-main di situ teman-teman. Jadi teman-teman lihat aja. Kan dia di dalam pergerakannya ya boleh dibilang seperti ini kan. Nah seperti itu. Kita lihat untuk volume hari ini deket MA5. Volumenya sih di bawah rata-rata, tapi cukup tinggi. Momentumnya juga udah di atas 0. Ini di atas 0. Ini di sekitar 25. MACD juga di atas 0. Tapi belum gemuk ya. Kalau tren naik harus kayak gini. Tren naik harus kayak gini momentumnya. MACD-nya. Tapi kenaikan kemarin juga sebenarnya lemah karena momentumnya juga nggak pernah di atas 0. Nggak pernah di atas 0. Itu adalah Raja. Oke teman-teman, yang masuk scanner juga adalah Indi. Apakah benar? Nah, mesti dicek kan. Secara volume di bawah rata-rata 520. Secara momentum juga biasa aja. MACD juga biasa aja. Jadi saya cepat aja nih, nggak ada yang nothing spesial dengan kondisi
volume dan momentumnya, volumenya, MACD-nya nggak ada yang spesial. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini kalau kita lihat, Indi ini dia ada satu pola di dalam area kuning ini. Ada satu pola dalam area kuning ini, di mana pola ini antara 1390 sampai 1570. Sebenarnya di dalam pola ini cukup untuk trading. Cukup untuk trading ya. Jadi ada satu pola yang teman-teman bisa baca. Kalau teman-teman mau trading sama apapun bisa. Sepanjang teman-teman bisa melihat polanya itu dan polanya itu bisa mendatangkan hasil. Seperti ini. Perhatikan yang kuning. Kalau teman-teman menemukan satu saham yang ada polanya, teman-teman bikin seperti ini. Nah, misalkan ada satu pola seperti ini, ya dia enak aja dipakai trading. Beli di bawah, jual di atas. Beli di bawah, jual di atas. Seperti ini. Untuk Indi, support boleh digunakan di 1400-an. Resistan boleh dijual di 1570. Jadi 1400 ke 1570 itu lumayan. Terus itu 170 poin. Netkan aja, teman-teman ambil 100 poin aja. Bisa. Ya, bisa ya. Seperti itu. Itu adalah Indi. Nah, sekarang nih muncul juga ini di scanner saya. Kenapa properti banyak yang keluar ya? Ini SMRA. Ini belum saya analisa berarti ya. Belum ada coretannya sama sekali. Kayaknya dulu pernah saya analisa, tapi tidak saya save. Ini kita lihat dulu. Nah, ini satu polanya dia berulang. Polanya dia berulang, teman-teman. Oke. Monthly-nya. Nah, ini baru kelihatan di monthly-nya. Tapi sayangnya di monthly dia tidak bisa dilihat di daily atau weekly. Nggak seperti di ini. Nah, ini kalau kita lihat, monthly-nya dia turun. Ada satu pola turun ya di monthly-nya. Nah, ya berarti kalau di sini sih simpel aja terlihat nih ke sini sampai sini. Jadi di sini support 401 sampai 401 tuh bulan ini ya, bulan Maret ya. 400 sampai 1100. Ini monthly 400 sampai 1100. Ya sekitar 400-an, jadi di sini. Ini di sini. Sebentar saya geser dulu. Nih, di sini sampai di sini. Ada satu pola, ini kalau kita lihat nih. Oke, kalau kita lihat dari daily teman-teman ya. Daily ini dari awalnya trennya itu bulan September. Kalau dari September itu ke sini misalkan. Nah, koreksinya sampai 61. Ya. Di sini ya teman-teman, dari tren ini ke sini dia koreksi sampai 61. Terus dari sini dia ke sini. Saya geser aja. Terus dari sini ke sini. Ya, terus kita tarik. Nah, di dalam dia tren turun ini, terus dia retracement ke atas itu di 23, 38, 50, 61. Ini resisten semua ya. Terus dia berhasil tembus high-nya di sini. Ini high-nya 920 berhasil tembus. Testing turun di 76, 61, balik lagi ke atas tembus high. Udah tercapai target sebenarnya di 1074. Udah tercapai target di 1074 bulan Maret tanggal 12. Turun lagi, kembali testing ke 100. Ya bermain lagi di situ. Kalau saat ini support ya di high 100-nya, retracement-nya, atau di 920 supportnya. Resistan kalau yang high paling tingginya di high-nya 1070, tapi karena itu terlalu jauh, teman-teman gunakan resistan boleh di sini, di sekitar 1000-an lah. Di sekitar 1000. Jadi support di 920, resistan di 1000. 1000 boleh kita gunakan, apalagi itu adalah resistan psikologis ya. Itu SMRA ya. Muncul juga nih ASRI teman-teman.
Oh ya, ini volumenya belum ya. Ini SMRA. Nah, kita lihat volumenya SMRA. Volumenya nggak ada, momentum nggak ada, MACD nggak ada. Ya biasanya sih nggak kemana-mana. ASRI sekarang. ASRI volume nggak ada, momentum nggak ada, MACD nggak ada. Di bawah 0 maksudnya. Harga konsolidasi masih di dasar. Kita lihat. Nah ini dalam satu tren naik, terus dia turun ini terus dia naik lagi, ketemu resistan. Nah ASRI ini kan ada simetrik, iya sih tercapai. Ya dia ada simetrik jebol, simetrik kita ambil dari tengahnya kan di sini. Sampai sini. Kita geser. Nah, ya dia hampir tercapai penurunannya. Target penurunannya karena dia simetrik ya sampai di 182. 182 teman-teman. Dari dulu sih saya kurang tertarik ya dengan properti. Karena memang pergerakannya boleh dibilang apa ya? Ya saya telat juga sih, kecuali kalau saya masuknya dari bawah ini ya gitu. Karena saya cenderung suka saham yang lain, jadi nggak masuk di sini. Jadi ketika dia sudah hike-nya pun saya udah nggak tertarik seperti itu. Karena cukup hafal juga pergerakan saham-saham properti dari dulu. Ini kalau di ini masih kelihatan dia menuju ke sini teman-teman, masih menuju ke, ada kemungkinan menuju di 100. Ada kemungkinan menuju di low-nya di sini yang kebetulan itu adalah di MA 200-nya. ASRI. Nah, ini muncul juga nih di scanner saya. Saya mesti cek ya, GIA. Nah, GIA juga sama teman-teman ya, dari trennya ini bentuknya itu mirip dengan ASRI tadi sebenarnya. Sebenarnya mirip dengan ASRI. Kita hubungkan dari sini bisa dia. Nah sebentar saya tarik dulu, agak susah saya pakai ini. Oke teman-teman, ini saya jelaskan untuk Garuda. Garuda ini dalam tren naiknya ini dia koreksi ya, koreksi ke sini ini koreksi ke sini ini adalah sampai ke 78 di 76 ya. Jadi koreksinya dalam. Nah, seperti ini ya. Jadi koreksinya itu dalam naik ini, koreksi retracement 23, 38, 50, 61, 76, nyampe 76 kan. Terus kemudian dia naik. Nah, saya geser ke sini biar teman-teman enak melihatnya. Terus dia tren turun ini dia udah ada reversal ke atas. Nah, kita lihat resistannya. Nah, teman-teman. Kok ya pas ya tadi. Maksudnya mendekati gitu loh antara titik baliknya itu dia di MA 200 itu pas dengan angka Fibonacci-nya yaitu di 78 lah. Pos Fibonacci-nya 76. Terus kemudian dia pada turun ini dia naik ke atas kan. Naik ke atas, resistannya yang beberapa resistan yang ditembus adalah di 23 ya. Kemudian di 38. Nah, 38 ini di sini ada dua. Kalau trader spekulatif masuknya di sini. Apalagi yang hafal EMA 200. Oh, ini di EMA 200. Biasanya mantul dan mantul beneran nih. Jadi para spekulator buyer itu di sini udah masuk, take profitnya ya di resistan-resistannya. Tetapi confirm trader dia akan masuk di area kuning ini. Tapi kok balik arah? Ya berarti dia cut loss atau belum masuk. Jadi ini confirm trader tapi confirm position ya, posisi yang lebih terkonfirmasi, tapi kalau balik arah gini orang juga akan keluar dulu seperti itu. Kalau kita lihat sih harganya nurut dengan Fibonacci ya. Turun setelah dari low-nya ini kita ketemu ini adalah satu resistan, dia konsolidasi. Resistan lagi jadi support ditembus, tembus resistan, ketemu resistan juga di 50, ketemu lagi di 38 ya. Seperti itu turun, naik lagi ketemu lagi di 50, ketemu lagi di 23 retracement. Support. Jadi untuk support di 325, resistan di 354.
Jadi pergerakan saham itu memang pergerakannya seperti di lantai ya, di mantul di lantai, tembus plafon. Kalau kuat, maka plafonnya jebol, naik lagi ke lantai 2. Seperti itu terus. Ini bisa menjadi peta bagi teman-teman, peta pergerakan teman-teman ya. Peta pergerakan harga. Oke teman-teman, tadi yang masuk, ini scanner ini bilang IMAS, maka tadi saya sempat positioning IMAS juga. Nah, IMAS nih dalam satu tren turun yang ini, yang turun ini, merah ini, terus kemudian dia naik ketemu resistan 23, 38, 50, 61. Terus nggak kuat turun, ada satu pola symmetric triangle, jebol, separuh. Udah saya bahas belum ya? Belum ya? Tapi tidak sampai ke sini, ke 855. Bertahan di area sini dan ada konsolidasi. Dan bentuk candlenya hari ini lebih tinggi dari kemarin ya. Cuman IMAS ini sekarang udah jarang lari kenceng nih. Kita lihat volume hari ini ya nggak ada juga. MACD momentum semuanya tidak menarik sih menurut saya. Itu aja teman-teman yang saya bahas hari ini. Ada beberapa saham tadi ya. Baik, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang masih mengikuti channel saya ya. Terima kasih.